Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dengan nama Lia Anggreni, NPM 2017-435-00217 dari kelas R7D, dan rekan saya yang bernama Anissa Febrianti dari kelas R7D dengan NPM 2017-435-00223. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan di video kedua dengan mata kuliah riset operasional. Selamat menyaksikan. Di sini kita ada studi kasus, yaitu dengan perusahaan Brown. Perusahaan Brown ini memiliki dua gedung. Yang gedung pertama itu dengan lambang W1 dan gedung kedua itu dengan lambang W2. Di mana gedung-gedung ini memiliki tiga retail outlet. Tiga retail outlet itu dinamakan dengan outlet 1, lambangkan outlet 2, outlet 3. Nah, tiga retail outlet ini memiliki kapasitasnya dan mempunyai kapasitas. Di gedung 1 itu memiliki kapasitas 12 unit. Di gedung 2 memiliki kapasitas 8 unit. Di mana ada kebutuhan untuk unitnya. Kebutuhan unit pada outlet 1 itu dibutuhkan 8 unit. Kebutuhan unit untuk outlet 2 itu dibutuhkan 7 unit. Dan kebutuhan unit di outlet 3 itu 5. Di mana untuk biaya dari gedung 1 mengirim ke outlet 1 itu ini hanya biaya ini ya, sementara $300. Untuk mengirim ke outlet 2 dengan harga $500. Nah, biaya dari gedung 1 ke outlet 3 itu biayanya $300. Ini sama ya, hanya ini aja. Hanya sementara nilainya 700 dan 100. Ini ada tabel 2. Di mana tabel 2 ini untuk menghitung nanti kalau udah ketemu hasil minimalnya. Ini kita mencari minimalnya ya. Menghitung minimalnya. Langsung aja ada W1 tadi, gedung 1 dan gedung 2. O1, O2 dan O3. O-nya itu outlet, ingat. Kita garis. Di sini ada X. X itu banyak unit yang dikirim dari gedung 1 ke outlet 1. Nanti di sini ada X dengan lambang X. Yang dikirim dari gedung 1 ke outlet 1 itu X. Ya. Dan yang ini Y, yang keduanya. Dan yang ketiganya itu outlet 3. Karena 12 unit yang tadi di tabel 1 itu 12 unit untuk kapasitas gedung 1. Jadi dirumuskan menjadi 12 dikurang yang ini jumlah yang dikirim ke outlet 1 dikurang Y. Atau bisa jadi seperti ini. X plus Y kurang dari sama dengan 12. Sekarang yang kedua, yang gedung 2 sama. Untuk gedung 2 tadi di kebutuhan di outlet 1 adalah 8 unit. 8 unit dikurang X, nanti dikurang hasil ini
di gedung 3, di outlet 2 itu dibutuhkan 7 unit dikurang Y. Ini nanti unit yang dikirim ke outlet. Dan untuk yang ketiga, karena ketiganya itu 7, ini jadi hasilnya, jadi perumusannya hasilnya gini. Jumlah ini dikurang Y kurang 7 atau X plus Y kurang dari sama dengan 7. Diketahui ada kendalanya ya. Kendala yang pertama yaitu X lebih dari 0, Y lebih dari 0, X kurang dari sama dengan 8, Y kurang dari sama dengan 7. Oke. Dan ada lagi. Nih. Nah ini ya. X plus Y kurang dari 12. X plus Y kurang dari 7. Ini semua kendalanya. Dimana kalau ada kayak ini kurang dari atau lebih dari, itu harus kita menambahkan satu slide lagi seperti ini. X plus, tapi slide itu nggak boleh yang ada di sini ya, yang ada di tabel, yaitu seperti S sama dengan 0, kita ubahnya seperti itu. Dan yang ini kayak Y plus apa ya yang belum ada, T misalkan sama dengan 0, X plus U misalkan sama dengan 8, dan yang Y plus P sama dengan 7. Sama seperti ini juga, kita tambahkan slide baru lagi. X plus Y misalkan plus W sama dengan 12. Ada X plus Y plus Z, jangan Y dan Z nggak apa-apa, sama dengan 7. Dimana ini ada keterangan dimana nilai S, T, U, P, W sama Z itu sama dengan 0. Ya, kita hanya menambahkan slide. Oke. Selanjutnya, untuk meminimalisasi fungsi biaya, itu kita mengalihkan dari tadi tabel 1 dan tabel 2 ya. Tabel 2 itu kita kalikan. Kayak tadi ada 3. Yang dulu ada 3. Terus ada X ya. Dan angka $5 Y plus ini ada 3 itu yang ketiga ya, yang tadi outlet 3. Bisa dilihat, bisa dipundurin videonya. Kita kalikan aja dari tabel 1 ke tabel 2. Ini 12 kurang X kurang Y, ini di tabel 2 adanya 2. 2-nya itu tabel 1, dan ini tabel 2. 8 min X tabel 1, dan ini tabel 2.
sampai yang sini sama dengannya. Ini hasil ini dijumlahkan, X dengan X dijumlahkan, X, ini yang ini dikalikan dulu, dalam kurung, baru dijumlahin. Jadi gini aja deh. Ini seperti 3X plus 5Y ditambah 3 dikali 12. 3 dikali 12 yaitu 36. Ini perkalian SD ya. 3 dikali X plus kali min, jangan lupa dikalikan minnya. Yaitu hasilnya min 3X plus 3 dikali min X min 3X min 3Y, maaf. Nah, ini jumlah plus yang ini 2 kali 8 16. 2 dikali min X yaitu min 2X. Yang ini sekarang 7 dikali 7 yaitu 49. 7 dikali min Y yaitu min 7Y. Dan yang ini plus X, tulis X aja ya, nggak usah satunya. 1 dikali Y plus Y, 1 dikali 7 min 7 tetap. Sini kita gabungkan yang X sama yang X. 3X plus min 3X min 3X. Kita yang ini aja yang gak ada variabelnya dulu ya. 36 ditambah 16 ditambah 49 dikurang 7. Nah, ini hasilnya. Hasilnya ini yaitu 94. Nah, kita cari yang X, yang ada variabel X-nya ya. 3X plus 3X lagi min maaf. Min 3X min 2X ini plus X, yaitu hasilnya 3X ke 3X habis, min 2X plus X, punya utang 2 dibayar 1, berarti punya utang X, berarti min X. Kita hitung satu-satu ya. Sekarang yang Y, 5Y min 3Y min 7Y plus Y, yaitu hasilnya sama dengan min 4Y. Kita gabungkan ini 3. Jadi hasilnya kita yang hitung ini dulu di depannya ya, yang gak ada variabelnya. Jadi 94 min X min 4Y. Ini untuk menghitung nanti minimalisasinya. Untuk menghitung minimalisasinya ya, ini rumusnya untuk menghitung minimalisasinya. Minimalisasi fungsi yaitu yang tadi tuh 94 hasil dari perkalian tabel 1 dan tabel 2 ya. Min X dikurang Y. Ini rumusnya. Kita masukkan ke rumusnya. Titik tadi di mana titik A itu X-nya 8 dan Y-nya 0. Langsung hitung aja ya. 94. Kita menghitung yang kendala tadi ya untuk menentukan titik. Dimana kendala yang harus kita hitung yang ini, X plus Y kurang dari 12. Itu kita ubah aja jadi sama dengan ya, langsung sama dengan 12. Dimana kita harus mencari Y-nya, X-nya itu 0. Misal X-nya 0, misal X sama dengan 0, itu kita tulis Y sama dengan 12. Y 12, Y ini punya variabel 1, 12 dibagi 1, Y sama dengan 12. Dimana X, Y, X-nya itu 0 dan Y itu 12. Ini titik pertama. Kita bikin yang kedua. X plus Y sama dengan 12. Karena Y-nya sama dengan 0, dimana X 12, X ini seperti saat tadi punya variabel 1, ini 12 dibagi 1, X sama dengan 12, dimana X, Y sama dengan X-nya 12 dan Y-nya 0. Kita ini yang itu yang yang pertama ya yang kita bahas
tadi kendalanya. Dan yang kendala kedua harus kita hitung yang ini, yang X plus Y sama dengan 7. Saya tadi Y-nya dulu kita hitung, X-nya 0, yaitu 7. Y 7 punya variabel 1, 7 dibagi 1, Y-nya sama dengan 7. Dimana X, Y, X-nya itu 0 dan Y-nya itu 7. Y-nya itu 7. Sini kita cari X-nya. X plus Y sama dengan 7. Dimana X-nya itu 7. X punya variabel 1 sama 7 per 1. 7 dibagi 1, X sama dengan 7. Dimana X, Y, X-nya itu 7, Y-nya itu 0. Setelah ini kita menentukan grafik. Grafik biar lurus ya, ini harus lurus sebenarnya. Ini tadi ada masuk ke tabel yang tadi udah mencari titiknya dari kendalanya. Ini tabel, ada tabel Y dan tabel X. Dimana kendala pertama itu ada 7. Ini 0 dulu ya. X-nya 7, Y-nya 0, sini 7, Y-nya 0 kan ya. Di Y ada Y-nya 7, X-nya 0. Nah, kita garis. Nah, dan di kendala kedua ada di X-nya 12 dan di Y-nya 0. Dan di Y-nya 12, X-nya 0. Kita garis. Dan udah ada ketentuannya di situ bahwa X itu sama dengan 8 dan Y-nya 0, X-nya 8 di sini. 8. Nah, dan di sini ada Y-nya 7, X-nya 0. Berarti kita cari tengahnya di sini. Nah, ya. Kita arsir bagian dalam. Kita mempunyai 2 titik potong di sini dan di sini. Dan diketahui bahwa titik A ada di sini, titik B di sini, titik C ini, dan titik D potongan ini, dan yang E di sini. Dimana titik A itu X-nya 8, Y-nya 0. X-nya 8, Y-nya 0. X dan Y. Di titik B ada X-nya 7, Y-nya 0. Titik C, Y-nya 7, X-nya 0. Berarti X-nya 0, Y-nya 7. Di titik D, ini kan titik perpotongan. Kalau titik perpotongan, kita garis ke bawah, kita arahkan, tarik ke bawah ke arah yang X vertikal itu, kita menyentuh angka berapa? Ini kan 5 ya. Kita menyentuh angka 5 sini. Dan berarti di sini X-nya 5, X-nya 5 dan Y-nya 7. Di sini sama seperti tadi. Ini karena titik berpotongan, X-nya udah ketahuan 8 dan Y-nya kita menyentuh angka berapa nih? Di sini Y-nya kita menyentuh angka 4. Yaitu X-nya 8 dan Y-nya 4. Rumusnya itu minimalisasi. Untuk mencari minimalisasinya itu, yaitu rumusnya yang tadi ya, yang perkalian antara tabel 1 dan tabel 2. 94 dikurang X dikurang 4Y. Ini rumusnya. Kita masukkan titik yang tadi, titik A, di mana titik A yang X-nya 8 dan Y-nya 0. So kita masukkan rumus saja. 94 dikurang X-nya 8 dikurang 4 dikali 0 ya.
4 dikali 0, yaitu sama dengan yang ini dikalikan dulu, baru di sini hasilnya yaitu $86. Sekarang yang titik B, kita hitung titik B. Titik B, di mana titik B itu X-nya 7, Y-nya 0. Masukkan rumus 94 dikurang 7, X-nya 7. Ini sama 4 dikali 0. Itu sama dengan $87. Kalau ada dalam kurung ini berarti yang harus difokuskan hitung pertama yang dalam kurung ya. Matematika tidak pernah berubah. Sekarang yang titik C. Di mana titik C? Di situ X-nya 0 dan Y-nya 7. Kita masukkan ke rumus 94 dikurang X-nya 0 dikurang Y-nya itu 7. 4 dikali 7 sama dengan hasilnya itu 66. Dan yang titik D itu ada 8 untuk X, 4 untuk Y. Langsung masukkan ke rumus. X-nya itu 8 dikurang 4 dikali Y. Y-nya itu 4. 4 dikali 4 berarti ya. Itu hasilnya 70. Di sini kita sudah menentukan yang mana yang paling kecil. Minimalisasi harga untuk mengirim barang tadi. Yang paling kecil harganya yang minimal yaitu yang ini kan. Ada di titik C. Berarti yang kita pakai ini ada untuk minimalisasi, ini rumusnya untuk mencari minimalisasinya ya. Itu tadi ada titik A, di mana titik A itu X-nya adalah 8 dan Y-nya itu adalah 0. Kita langsung masukkan ke rumus 94 dikurang X-nya 8 dan Y-nya itu 4. Kita kalikan dulu. Kita kalikan 4 dikalikan Y-nya itu 0. Hasilnya kalikan ini baru dijumlahkan ya. Hasilnya itu kita pakai dolaran ya. Dolar 686. Titik B di mana yaitu 7 untuk X dan 0 untuk Y. 94 dikurang X-nya itu 7, 4 dikali Y-nya itu 0 sama dengan $87. Nah, untuk titik C itu 0 untuk X dan 7 untuk Y. 94 dikurang 7 di mana X-nya itu 0, Y-nya itu 4 dikali Y-nya itu 7. Yaitu hasilnya $66. Nah, titik D. Di mana titik D? X-nya 5 dan Y-nya 7. Sama dengan 94 dikurang X-nya 5 dikurang 4 dikali 7 sama dengan $61. Dan di titik E di mana X-nya 8 dan Y-nya 4 sama dengan 94 dikurang 8, 4 dikali 4 sama dengan 70. Jadi di sini kita sudah menentukan yang paling kecil itu ada di titik ini. Hasilnya hasil yang paling kecil berarti ada titik D. Berarti titik D kita pakai yaitu X-nya itu 5 dan Y-nya itu 7. X-nya itu 5, Y-nya itu 7.
Ini sudah menemukan di titik D itu bahwa paling kecil ya untuk pengirimannya. Jadi kita langsung simpulkan aja. Jadi poin dengan biaya terendah jadwal pengiriman seharusnya kita bikin tabel kayak tadi ya. W1 gedung 1 masih inget kan? W2 untuk gedung 2. Ini untuk outlet 1, outlet 2, dan outlet 3. Kita bikin yang ini. Dimana? Tadi ada apa? Ini kapasitasnya. Untuk gedung 2 ke outlet 1 itu kan X ya. X-nya tadi berapa tuh? X-nya 5. Jadi sini titik D ya, titik D itu X-nya 5,7. Y-nya 7. X-nya 5, yang di sini Y itu 7. Dan yang di sini tadi yang 12 dikurang X, kurang Y gitu ya. Ini kita yang dulu sini nih. 12 dikurang X dikurang Y. Jadi ini hasilnya 12 dikurang X-nya 5. Cara ngitungnya gitu. Y-nya 7. Sama dengan 0. Habis ya. Jadi ini 0. Nah, yang ini gedung 2 ke outlet 1. Tadi rumusnya apa? 8 dikurang X. 8 dikurang X. Dimana X-nya 5? Berarti 8 dikurang 5, yaitu sama dengan 3. Oke, 3 ya. Dan yang ini tadi rumusnya bagaimana? Itu rumusnya 7 dikurang Y ya. 7 dikurang Y. Y-nya berapa? Y-nya itu 7. 7 dikurang 7 sama dengan 0. Ini 0. Gedung 2 ke outlet 3 itu tadi rumusnya dengan X dikurang Y dikurang 7, yaitu X-nya dengan 5, Y-nya itu 7 kurang 7, itu hasilnya 5. Nah, kapasitas masih sama ya. Kapasitas untuk gedung 1 yaitu 12. Dan kapasitas untuk gedung 2 yaitu 8. Ini kita udah ketemu nih, jangan lupa di dalam tabel ini kita temukan tadi kebutuhan untuk outlet 1 itu 8, kebutuhan outlet 1 itu 7, kebutuhan untuk outlet 3 itu 5. Nah, jadi hasilnya sama kan? 5, 7, 8. Oke. Terima kasih. Ini perusahaan Brown memiliki 2 gedung dan 3 outlet. Di sini langsung saya ketahui aja ya, untuk gedungnya itu W1 dan gedung 2-nya itu W2. Dan di sini langsung saya tentukan untuk outlet itu saya kasih lambang dengan O1. Lalu ada O2 dan O3. Masing-masing mempunyai ketentuan yang sudah ditentukan. Yang pertama itu tiap 3 outlet ini mempunyai kebutuhan. Lalu kita langsung tulis saja di sini dengan unit ya. Units. Di setiap outlet ini mempunyai units. Untuk outlet yang pertama itu unitsnya ada 8. Dan kedua itu ada 7. Dan yang ketiga itu ada 5. Di sini masing-masing outlet itu mempunyai
kapasitas. Untuk gedung 1 kapasitasnya itu ada 12, dan untuk gedung 2 itu ada 8. Di sini untuk outlet pertama kita tentukan harga dolarnya itu sesuai perkiraan yang sudah saya kira aja ya. Ini dolarnya 300. Untuk outlet 2 itu dolarnya 500. Outlet 3 itu 300. Dan untuk gedung kedua ini outlet pertama itu 200. Yang kedua ini 200. Dan yang ketiga 100. Lanjut ke tabel 2 ya. Ini masih sama dengan isinya. Yang pertama ini ada gedung 1, kita kasih lambang W1. Dan W2 ini untuk gedung 2. Outlet 1, outlet 2, outlet 3. Di setiap outlet mempunyai, di gedung 1 ini dia mempunyai, di setiap gedung ini mempunyai kapasitasnya. Jadi untuk outlet pertama ini kita kasih dengan lambang X, dan outlet kedua itu Y, dan outlet yang ketiga itu karena kapasitas yang pertama ini 12, jadi kita tulis 12 min X min Y. Lalu untuk yang gedung kedua ini, nah karena di gedung 2 ini outlet pertama ini dia karena unitnya 8, kita tulis 8. Dan karena di atasnya gedung pertama ini dia X, jadi kita kurangin min X. Yang outlet kedua ini karena 7, jadi kita 7 dikurang Y. Dan yang ketiga ini adalah kita tulis X plus Y min 7. Di sini sedikit ada tambahan. Ini kita bisa ada pilihan ya. Ini atau enggak X plus Y kurang dari 12, dan ini X plus Y kurang dari 7. Kendala yang dimiliki. Ya, sekarang kita bahas untuk kendala ya. Kendalanya yang pertama ada X lebih dari 0. Yang kedua ada Y lebih dari 0. Yang ketiga ada X kurang dari 8. Yang keempat Y kurang dari 7. Yang kelima ada X plus Y kurang dari 12. Dan yang keenam ada X plus Y lebih dari 7. Yuk. Di sini kita langsung nyari minimum untuk menggabungkan dari tabel 1 dan tabel 2. Tadi tabel pertama itu yang pertama 3X ditambah 5Y ditambah 3 buka kurung 12 dikurang X dikurang Y ditambah 2 dikali 8 min X ditambah 7 kali 7 min Y ditambah 1 dikali X plus Y min 7. Di sini kita langsung hitung hasilnya ya. Ini kita hitung hasil dari ini dulu deh, kita kali dulu 3X plus 5Y plus 3 kali 12 itu 26 min X plus, karena ini 3 kali min X itu min X, terus 3 kali min Y itu hasilnya min Y. Di sini lanjut ya. 3 kali min X berarti min 3X. Terus 3 kali min Y itu berarti hasilnya min 3Y. Tambah 2 kali 8 16
2 kali min X itu hasilnya min 2X tambah 7 kali 7 49. 7 kali minnya itu hasilnya min 7Y ditambah 1 kali X itu hasilnya X, berarti kita tulis X saja. 1 plus Y itu berarti plus Y. 1 kali min 7 hasilnya min 7. Nah, ini hasil dari semua ini adalah 94 min X min 4Y. Kita hitung kendalanya ya. Di sini ada X plus Y sama dengan 12. Ini X-nya itu kita anggap 0. Jadi Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 karena X-nya karena Y itu 1 dibagi 1, berarti Y-nya sama dengan 12. Lanjut. X plus Y sama dengan 12. Ini kita hitung Y-nya itu 0 ya. Berarti X-nya itu sama dengan 12. X sama dengan 12 dibagi 1 sama dengan X 12. Lanjut. Jadi ini X, Y-nya itu 0,12 dan ini X, Y-nya sama dengan 12,0. Lanjut ya, ini X plus Y sama dengan 7. Ini X nya kita anggap sama 0, berarti Y nya 7. Y sama dengan 7, karena Y nya itu 1, kita bagi 1, jadi Y sama dengan 7. Di sini X, Y sama dengan 0,7. Dan yang kedua, X plus Y sama dengan 7. Ini kita hitung Y nya itu 0, berarti X sama dengan 7. X sama dengan 7 bagi 1, X sama dengan 7. Jadi X min Y sama dengan 7,0. Di sini kita langsung buat grafiknya ya. Ini maaf nih kalau nggak lurus, nggak ada penggaris. Ini untuk X dan ini untuk Y. Dan tadi sebelumnya sudah kita ketahui ya, di pertidaksamaannya itu di Y ini ada 12 dan di X nya ini ada 12. Di sini 0. Ini jangan lupa kita tarik ke bawah. Nah, tadi juga di X-nya itu ada 7. Dan di sini Y-nya juga ada 7. Ini kita tarik garisnya ya. Tadi kan di kendala sebelumnya itu ada X sama dengan 8, Y sama dengan 7. Karena di sini Y-nya sudah ada 7, kita taruh di sini X-nya 8. Karena kita cari titik tengahnya aja, ini kita garis ya. Dan ini titik tengahnya. Dan jangan lupa ini kita arsir di tengah-tengahnya. Sekarang kita sudah menentukan titik di mana titik A, ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D, dan ini E. Dan di sini titik E ini kita menemukan titik berpotongan. Jangan lupa dikasih garis potong-potong. Nah,
Sekarang kita tentukan untuk yang A ini di koordinatnya itu 8,0 dan B-nya itu 7,0. Yang C ini 0,7. Yang D-nya 5,7 dan yang E-nya 8,4. Bentar. Maaf tadi ada sedikit kesalahan. Jadi titik D-nya itu ada terletak pada di Y-nya itu 7 dan di X-nya itu ada di 5. Ini kita tarik putus-putus saja ya. Di sini kita tulis 5. Jadi D-nya itu yaitu 5,7. Sekarang lanjut untuk periksa sudut-sudut untuk memilih titik terbaiknya. Yang A itu tadi X-nya 8, Y-nya 0. Ininya 94 dikurang 8 dikurang Y kali 0 sama dengan hasilnya 86. Yang B, X-nya itu ini X-nya 7, Y-nya 0. Ini sama 94 dikurang ininya X-nya itu 7 dikurang Y dikali 0 sama dengan hasilnya 87. C, X-nya itu 0, Y-nya 7, 94 dikurang 0 karena X-nya 0 jadi kita kurang dengan 0. Ininya Y dikali 7 karena Y-nya ini tadi 7 sama dengan 66. Yang D, X-nya itu 5,7, ini 94, ini 5 dan Y-nya 7 jadi Y dikali 7 sama dengan hasilnya 61. Dan yang E, X-nya itu 8, Y-nya itu 4 dikurang 8 min Y-nya itu 4 jadi Y kali 4 sama dengan 70. Dah ketahui di mana nilai yang paling terkecil itu ada posisinya pada di titik D 61. Jadi kesimpulannya, jadi poin biaya terendah jadwal pengirimannya seharusnya untuk gedung 1 dan gedung 2 kita bikin lagi tabelnya. Ini outlet 1, outlet 2 dan outlet 3 dengan kapasitasnya. Untuk gedung 1 ke outlet 1 itu 5. Untuk gedung 1 ke outlet 2 itu 7. Dan gedung 1 ke outlet 3 itu 0 dan kapasitasnya 12. Untuk gedung 2 ke outlet 1 itu 3. Untuk gedung 2 ke outlet 2 itu karena tidak ada jadi 0. Dan untuk dari gedung 2 ke outlet 3 itu adalah 5. Dan untuk unitnya sama seperti tabel pertama tadi, outlet pertama itu 8, outlet kedua itu 7 dan outlet ketiga itu 5. Sekian dari saya. Terima
Terima kasih. telah menyaksikan video kami. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kesalahan kata-kata dari penjelasannya. Jadi kalau ada yang belum ngerti bisa di rewind video ini. Dan kalau ada masukan, saran, atau kritik, silakan Komen di bawah ini ya. di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.